CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa jika orang-orang Pusparuri dapat menghubunginya, tentu ada di antara mereka yang sudah mengenalnya sebelumnya. Demikian juga orang Sanggar Gading itu. Jalan yang dapat juga dilalui meskipun tentu agak licin. Tetapi kita memang harus menempuh segala jalan. Sementara aku akan melalui jalan yang lebih pendek meskipun sangat berbahaya. Kau sudah benar-benar bertekad melakukannya? Ya, Paman. Aku kira jalan itu adalah kesempatan yang paling dekat meskipun yang paling berbahaya. Sri Panular mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, semua jalan akan kita tempuh untuk melacak jejak Pangeran Pracimasanti. Jika saja pengawalnya yang setia, meskipun cacat itu dapat diketemukan, mungkin kita tidak akan kehilangan jejak. Tetapi abdinya yang setia itu pun bagaikan hilang di telan bumi. Karena itu, tentu ada rahasia tersendiri. Kenapa anak muda yang bernama Daruwerdi itu mengaku dapat menunjukkan pusaka yang hilang itu. Mungkin anak muda itu sengaja atau tidak sengaja dapat menguasai abdi yang setia dan cacat itu. Namun bagaimanapun juga kita harus menyelamatkan apa yang pernah disimpan oleh Pangeran Pracimasanti. Dengan demikian kita sudah berbuat satu kebajikan bagi sesama. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia sadar sepenuhnya akan tugas yang akan dilakukannya. Yang tersimpan di samping pusaka itu telah tentu harta benda yang tidak sedikit yang akan dapat dipergunakan untuk kepentingan Demak yang sedang tumbuh. Selain pusaka itu sendiri akan kembali ke gedung perbendaharaan pusaka. Maka harta benda itu pun tentu akan sangat bermanfaat. Demak memerlukan banyak sekali biaya untuk membangun dirinya, sementara beberapa pihak lebih senang untuk bekerja bagi kepentingan sendiri. Dalam pada itu, maka Jeliteng pun kemudian berkata, Paman, sebelum aku memasuki sarang orang-orang Sanggar Gading, aku harus kembali ke Lumban lebih dulu. Aku harus menghapus segala kecurigaan karena aku akan pergi untuk beberapa hari. Dan kau akan berada di sini berapa hari? Bertanya Sri Panular. Malam nanti aku harus kembali ke Lumban, Paman. Kepergianku yang lama akan menimbulkan pertanyaan bagi anak-anak muda Lumban, tetapi juga akan dapat menarik perhatian Daruwerdi. Sri Panular mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, waktu itu sangat pendek, tetapi untuk menambah bekal tugasmu, biarlah yang pendek ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Maksud Paman? Bertanya Jeliteng. Kau tentu sudah mendapat banyak bekal dari Kakang Baskara. Kau tentu sudah memiliki beberapa jenis senjata yang sering dipergunakan. Tetapi untuk menjaga keselamatanmu, jika kau berada di dalam lingkungan lawan yang banyak, aku akan memberikan beberapa petunjuk yang mungkin pernah kau ketahui pula dari Kakang Baskara. Tetapi yang kemudian aku kembangkan. Apakah itu, Paman? Bertanya Jeliteng. Aku mempunyai sejenis paser yang mungkin berguna bagimu. Jika orang-orang Sanggar Gading kemudian mengenalimu dan kau harus menyelamatkan diri dari orang-orang Sanggar Gading atau di dalam lingkungan yang manapun juga, maka senjata semacam itu
akan sangat berguna. Kau tidak perlu menganggap dirimu licik jika kau berusaha melepaskan diri dari satu kepungan dengan mempergunakan paser-paser semacam itu. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa senjata itu tentu akan sangat berguna, karena Sri Panular adalah salah seorang ahli senjata dari jenis apapun juga. Jika di dinding sanggarnya tersimpan banyak senjata, bukannya sekedar sebagai perhiasan, tetapi semuanya telah dipelajarinya dan diperhitungkannya untung dan ruginya. Demikianlah, waktu yang sehari itu telah dipergunakan oleh Jeliteng untuk menguasai penggunaan senjata kecil yang dapat dipergunakannya dalam jumlah yang banyak. Ia tidak saja melemparkan paser satu demi satu, tetapi ia akan dapat melemparkan 2, 3, dan bahkan 5 buah paser sekaligus dengan arah yang memencar, sehingga dengan demikian ia akan dapat membuka jalan di hadapannya apabila beberapa orang menghalanginya. Aku terpaksa mempergunakan racun, berkata Sri Panular. Tetapi racunku bukan racun yang membunuh. Seseorang akan dapat pingsan karenanya. Tetapi seorang yang mengerti serba sedikit tentang obat-obatan akan dapat menyembuhkannya. Mungkin akan dapat terjadi kematian jika seseorang tidak tertolong sama sekali, dan orang itu tidak mempunyai daya tahan yang cukup. Tetapi kejadian itu adalah 1 dari 10. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa Sri Panular bukannya seorang ahli senjata yang tidak berperikemanusiaan. Meskipun ia selalu bermain-main dengan senjata, tetapi senjata baginya adalah alat yang paling buruk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di antara sesama. Dengan senjata paser-paser kecil, maka Jeliteng telah mendapatkan sebuah ikat pinggang yang khusus pula dari Sri Panular. Ikat pinggang yang dapat dipergunakannya untuk membawa paser-paser kecil cukup banyak. Tetapi berhati-hatilah, berkata Sri Panular, jangan terlalu sering dipergunakan. Tetapi juga jangan menganggap bahwa paser-paser ini akan selalu dapat menyelesaikan tugasmu. Karena banyak di antara orang-orang yang berkeliaran dalam dunia kekerasan yang mampu menghindari lontaran tanganmu. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya setiap pesan dari Sri Panular. Maka katanya, Paman, bagaimanapun juga paser-paser ini telah menambah bekalku, terutama niatku untuk berada di tengah-tengah orang-orang Sanggar Gading. Kau akan memasuki daerah yang sangat berbahaya. Aku akan berada di rumah pada saat-saat yang gawat bagimu itu. Di sekitar 10 sampai 15 hari, aku selalu bersiap jika kau perlukan. Di saat-saat orang-orang Sanggar Gading akan memenuhi permintaan Daruwardi itu, akan mungkin sekali terjadi sesuatu yang tidak kau duga sama sekali, berkata Sri Panular. Lalu berbuatlah dengan keyakinan. Kau adalah murid Ki Baskara yang telah menurunkan ilmu pedang yang luar biasa kepadamu. Kau juga mampu mempergunakan senjata lentur, dan sekarang kau kuasai penggunaan senjata-senjata kecil itu. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, tetapi segalanya harus kau landasi dengan permohonan kepada Yang Maha Kasih. Tetapi ia pun menganggap sudah sewajarnya ia mempertaruhkan nyawa bagi pusaka dan harta benda yang akan sangat besar manfaatnya bagi Demak dan sesamanya itu. Karena Jeliteng pun mengerti bahwa Pangeran Pracimasanti
tidak bermaksud membangun kembali kejayaan Majapahit dalam arti yang sempit. Menurut pendapat Jeliteng, maka Majapahit bukannya nama dan tempat kedudukan puncak pemerintahan, tetapi apa yang sudah pernah dicapainya, persatuan yang mengikat seluruh persada Nusantara, apapun namanya dan dimanapun kedudukan kota raja sebagai tempat pimpinan pemerintahan, dan siapapun nama orang yang memegang kendali. Bukan masalah yang pertama, tetapi wujud dan isi Nusantara itulah yang tentu akan diperjuangkan oleh Pangeran Pracimasanti dengan bekal yang disediakannya, tetapi tidak sempat dipergunakannya. Bekal itu tentu jauh daripada mencukupi, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Tetapi itu lebih baik daripada bekal itu jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mementingkan pribadi masing-masing. Karena itulah, maka tekad Jeliteng pun menjadi semakin bulat. Ia adalah murid Baskara, orang yang aneh, dan ia pun mempunyai kegemaran yang kadang-kadang aneh pula bagi orang-orang lain. Namun, terhadap tekadnya untuk menemukan pusaka dan harta benda itu adalah bersungguh-sungguh. Justru karena Jeliteng memang sudah memiliki keterampilan yang tinggi, maka dalam satu hari ia sudah pandai mempergunakan senjata-senjata kecil itu. Sehingga karena itu, maka ia pun merasa dirinya menjadi semakin kuat untuk tampil di antara orang-orang Sanggar Gading. Ketika senja turun, maka Jeliteng pun bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Sri Panular. Ia harus kembali lagi ke Lumban, kemudian mengatur diri agar kepergiannya ke Sanggar Gading untuk beberapa hari tidak menumbuhkan kecurigaan. Menjelang saat yang berbahaya itu, lakukanlah latihan sebaik-baiknya, Ger, berkata Sri Panular. Kau sudah menguasai ilmu pernafasan. Kau harus mematangkan ilmu itu dalam waktu kurang dari 10 hari ini. Kau harus mampu menguasai segenap bagian dari tubuhmu dalam keadaan yang gawat. Kau harus melatih diri mempertajam gerak-gerak naluriah yang terkendali. Kesadaranmu harus dapat dengan cepat menanggapi keadaan yang berkembang setiap saat. Ya Paman, Jeliteng mengangguk-angguk. Aku akan mempergunakan waktu yang pendek itu sebaik-baiknya. Bahaya bagimu bukan saja di Sanggar Gading, tetapi jika kau benar-benar akan menyertai mereka memasuki daerah yang belum kau ketahui itu, maka kau pun akan dapat menjadi umpan yang mungkin tidak kau sadari. Mungkin kau akan dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading memasuki sebuah gapura yang dijaga oleh pengawal-pengawal yang terlatih. Jika kau berhasil masuk, maka kau akan berhadapan dengan pengawal-pengawal yang melindungi rumah itu yang sudah barang tentu bukannya orang kebanyakan. Terima kasih Paman, sahut Jeliteng. Aku akan melakukannya segala pesan Paman. Kau masih juga harus memperhatikan orang tua yang datang ke bukit bersama anaknya itu. Jangan terlalu percaya, tetapi juga jangan terlampau mencurigainya. Mungkin ia benar-benar orang yang menyingkir dari gempa, banjir, dan tanah longsor. Tetapi mungkin mereka adalah orang-orang yang juga ingin mendekati sepasang bukit mati. Jeliteng memperhatikan segala pesan pamannya itu dengan sungguh-sungguh. Sepeninggal gurunya, maka Sri Panular adalah orang yang paling dekat dengan dirinya.
dalam olah kanuragan juga dalam setiap usaha, dalam tugas-tugas kewajibannya. Ketika gelap sudah menyelubungi seluruh kota raja, maka Jeliteng pun mohon diri kepada Sri Panular dan istrinya. Ia harus kembali ke Lumban tanpa diketahui oleh siapapun, apalagi oleh Cempaka atau orang Sanggar Gading yang lain. Ketika ia meninggalkan kota raja, maka kudanya pun dipacunya semakin cepat. Dilaluinya padukuhan-padukuhan kecil dan besar dengan meninggalkan pertanyaan pada orang-orang yang mendengar derap kaki kudanya. Bahkan kadang-kadang agar tidak menimbulkan kesan yang mencurigakan, Jeliteng kadang-kadang terpaksa menganggukkan kepalanya sambil tertawa di hadapan gardu-gardu yang diterangi dengan obor, ditunggui oleh beberapa orang yang sedang meronda. "Selamat malam," Jeliteng mengucapkan salam kepada orang-orang yang memperhatikannya. "Siapa?" Seorang anak muda di gardu bertanya kepada kawannya. Kawannya menggeleng, jawabnya, "Aku belum mengenalnya. Tetapi nampaknya ia telah mengenal kami. Mungkin saja kami adalah pengawal-pengawal yang banyak dikenal orang, tetapi kami belum tentu dapat mengenalnya seorang demi seorang." "Ah, sombong benar anak ini," desis seorang yang duduk di sudut. "Kau baru menjadi pengawal padukuhan kecil. Jika kau menjadi seorang bupati, apa saja yang akan kau katakan tentang dirimu?" Kawan-kawannya tertawa. Anak muda itu menjadi tegang sejenak, tetapi ia pun kemudian tertawa pula. Jeliteng yang berpacu kembali ke Lumban itu telah mengambil jalan lain dari jalan yang dilaluinya ketika ia berangkat ke kota raja. Namun ia pun harus sampai ke Lumban sebelum pagi. Sepanjang jalan, Jeliteng sudah mulai menganyam angan-angan. Bagaimana sebaiknya ia minta diri kepada kawan-kawannya agar tidak memancing kecurigaan Daruwerdi. Kepada Kiai Kanti, ia dapat mengatakan bahwa ia akan pergi untuk 5 hari atau lebih dalam usahanya untuk mencari jejak orang yang dimaksud dengan Daruwerdi tanpa menyebut orang-orang Sanggar Gading dan peristiwa yang ditemuinya di perjalanan. Karena seperti pesan Sri Panular, maka ia tidak boleh terlalu percaya kepada orang yang kurang diketahuinya asal-usulnya itu. Tetapi kedua orang yang mengaku ayah dan anak itu sudah terlanjur mengetahui tentang dirinya. "Tetapi aku yakin bahwa keduanya adalah orang yang baik," berkata Jeliteng kepada diri sendiri. Sayang anak gadisnya masih terlalu lugu dan kurang mempertimbangkan sikapnya. Agaknya ia benar-benar seorang gadis yang kurang bergaul selain dengan ayahnya dan barangkali seorang dua orang tetangganya di tempatnya yang lama. Meskipun demikian, ia memiliki ilmu yang mengedap-edapi. Demikianlah Jeliteng harus melakukannya seperti saat ia berangkat. Ia harus singgah untuk menitipkan kudanya. Kemudian ia pun segera minta diri kepada saudagar yang sudah mengenalnya dengan baik itu. "Aku menjadi bimbang," berkata saudagar itu. "Ada maksudku untuk menyusul anak Mas ke Demak, tetapi jangan-jangan kita berselisih jalan. Karena itu aku lebih baik menunggu saja di rumah sampai anak Mas kembali ke Lumban." "Aku harus segera berbuat sesuatu, Paman," berkata Jeliteng kemudian. "Aku sudah menghubungi orang yang aku percaya di Demak, yang dengan sepenuh hati bersedia membantu membebaskan pusaka yang menjadi rebutan itu dari tangan orang-orang yang tidak berhak." Saudagar itu mengangguk-angguk. Namun dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah aku dapat mengetahui siapakah orang yang pantas untuk dihubungi di Demak itu? Maksudku, apakah aku boleh ikut campur secara langsung?"
Paman, berkata Jeliteng, sebenarnya lah aku tidak ingin melibatkan paman secara langsung dalam persoalan ini. Bantuan paman sudah cukup banyak, tetapi aku pun tidak berkeberatan jika paman mengetahui siapakah orang yang aku hubungi di Demak. Karena orang itu adalah keluarga sendiri, justru orang yang bagiku seperti guruku sendiri. Saudagar itu mengerutkan keningnya. Ia juga mempunyai sangkut paut dalam hubungan jalur ilmu kanuragan. Karena itu, maka katanya, siapakah orang itu? Paman Sri Panular. Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mengira, tetapi aku tidak dapat menyebutnya sebelum kau mengatakannya. Tetapi agaknya orang itu adalah orang yang tepat. Kau tentu tahu serba sedikit tentang perjalanan hidup Sri Panular, Ger. Jeliteng mengangguk-angguk. Agaknya persoalanmu telah menggelitik hatiku untuk ikut campur secara langsung. Tetapi aku tidak akan berbuat apa-apa. Maksudku, jika kau memerlukan bantuanku, aku tidak berkeberatan untuk melakukannya. Misalnya, kau memerlukan hubungan dengan Kakang Sri Panular, tetapi kau tidak sempat pergi langsung kepadanya. Terima kasih, Paman. Sejauh ini aku berharap Paman tidak dengan langsung terlibat, karena tugas Paman sehari-hari adalah agak sulit bagi Paman untuk memisahkan antara kewajiban Paman dengan tugas-tugas yang sulit ini. Sebagai seorang saudagar, Paman memerlukan hubungan seluas-luasnya. Mungkin orang-orang yang berdiri berseberangan dalam hubungan dengan pusaka itu ternyata adalah orang-orang yang memerlukan sesuatu dari Paman. Jika aku mengetahuinya, maka hubungan itu akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, jawab saudagar itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Paman terlalu baik, tetapi Paman jangan berkorban terlalu banyak. Bantuan Paman telah cukup memberikan landasan kerjaku di sini. Saudagar itu tersenyum, katanya. Apa yang dapat aku lakukan? Aku ingin melakukan melebihi banyak lagi, Ger. Tetapi aku akan menjaga bahwa aku justru tidak mengganggu langkah-langkah yang sudah Angger tentukan. Jeliteng pun tersenyum, meskipun ia berkata, bukan maksudku, Paman, tetapi baiklah, aku mengucapkan banyak terima kasih. Jeliteng pun kemudian minta diri. Seperti ketika datang, ia pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa. Setelah menukarkan pakaiannya dan menyembunyikannya, maka dengan tergesa-gesa pula Jeliteng kembali ke rumahnya di Lumban Wetan. Karena ketika ia datang, hari masih belum pagi, maka ia pun langsung pergi ke kandang dan berbaring di atas tumpukan jerami kering. Sejenak kemudian, ia pun telah tertidur. Betapa dinginnya malam. Namun di atas setumpuk jerami, rasa-rasanya badan Jeliteng telah menjadi hangat. Ketika fajar menyingsing, Jeliteng terbangun oleh suara senggot timba. Karena itu, sambil mengusap matanya, ia pun bangkit dengan malasnya. Biar aku yang mengisinya, Biung, berkata Jeliteng kepada ibunya yang sedang mengambil air. Hei, kau sudah datang? Bertanya ibunya. Semalam aku turun. Aku tidak betah tidur di bukit yang banyak nyamuknya itu, berkata Jeliteng.
Sambil menguap, ia berjalan ke sumur. Kemudian ia mulai menarik senggot timba dan mengambil air untuk mengisi jambangan di dapur dan di pakiwan. "Apakah pekerjaanmu di bukit itu sudah selesai?" Tiba-tiba saja ibunya bertanya. "Belum, Byung. Ternyata tidak secepat yang kami duga. Karena itu, maka kami putuskan untuk mengerjakannya di siang hari saja. Di malam hari yang kami lakukan ternyata sangat sedikit, kecuali malam sangat dingin. Nyamuknya banyak sekali, sehingga kami hanya sempat saling berebut dekat dengan perapian tanpa berbuat apa-apa." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.